Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa mimbar Unima yang berbahagia, saya akan melanjutkan sosialisasi Risalah Islam Berkemajuan yang pada kesempatan ini saya mulai dari karakter Islam berkemajuan. Dalam Risalah Islam Berkemajuan, karakter Islam berkemajuan itu meliputi yang pertama al-mabni ala tauhid atau berdasarkan kepada tauhid. Kemudian yang kedua, ar-ruju' ilal Qur'an was sunnah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga, ihya al-ijtihad wa tajdid, menghidupkan ijtihad dan tajdid. Kemudian yang keempat, tanmiyat al-wasatiyah, mengembangkan wasatiyah Islam. Dan yang kelima, tahqiq ar-rahmah lil alamin, atau mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Pemirsa yang berbahagia, yang pertama karakter Islam berkemajuan adalah berlandaskan kepada tauhid. Tauhid adalah keyakinan bahwa hanya Allah yang layak dan patut disembah, kemudian hanya Allah yang menciptakan, yang memelihara, yang mengatur seluruh alam semesta ini. Itulah keyakinan tauhid yang paling mendasar kepada kita. Kemudian perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama dalam aspek keyakinan itu sesuai dengan kalimat tauhid itu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka yang pertama kita tanamkan dalam diri kita terkait tauhid adalah membuang keyakinan-keyakinan yang selain Allah. Kalau di dalam diri kita itu sudah tidak ada keyakinan, kosong, maka kemudian Allah diterima. Itu baru akan membuahkan orang bertauhid itu menjadi pribadi yang merdeka. Bukan menerima Allah sebagai Tuhan, dan keyakinan yang masa lalu itu masih ada. Kalau keyakinan masa lalu masih ada, kemudian Allah sudah dimasukkan, maka yang terjadi adalah perselingkuhan ketuhanan di dalam diri kita. Itulah yang disebut dengan kemusyrikan. Oleh karena itu, bahwa proses kita itu belum seperti itu tidak masalah. Yang penting setelah kita memiliki pemahaman yang benar, kemudian kita luruskan keyakinan kita. Keyakinan-keyakinan yang selain Allah itu kita singkirkan. Sehingga yang ada dalam diri kita, Tuhan itu hanya Allah saja. Nah, kemudian yang kedua, setelah itu kita akan menjadi pribadi yang merdeka, pribadi yang tidak terpenjara oleh lingkungan maupun gejala-gejala alam. Artinya, ketika kita sudah punya keyakinan tentang ajaran Islam yang sesuai tuntunan, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka untuk mengamalkannya kita tidak takut kepada lingkungan yang kebetulan mungkin berbeda dengan kita. Kita tidak takut dengan gejala-gejala alam, baik itu yang mistis maupun yang lainnya. Jadi betul-betul menjadi pribadi yang merdeka. Kemudian yang ketiga, kita akan menjadi pribadi yang senantiasa optimis, ya, menghadapi masa depan. Mengapa optimis? Karena kita punya Gusti Allah.
yang mengatur, yang memelihara dan memfasilitasi kita. Sehingga bagi orang yang bertauhid itu tidak ada kata pesimis ya. Jadi apapun persoalan yang dihadapi, tantangan yang menghadang, kita punya optimisme yang kuat karena punya Gusti Allah. Kemudian yang keempat, kita akan menjadi pribadi yang rendah hati. Mengapa rendah hati? Karena kalau kita itu punya kesuksesan, itu bukan karena kita sendiri, tetapi itu atas ridho dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya setelah usaha manusiawi yang semaksimal kemampuan kemudian berhasil, maka kunci keberhasilan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena buktinya sangat nyata. Betapa tidak sedikit orang-orang yang sudah berjuang maksimal tetapi belum menemui kesuksesan. Jadi menjadi pribadi yang tidak sombong tapi juga tidak berkecil hati. Tidak merasa super, juga tidak merasa minder. Nah, oleh karena itu dalam pandangan Muhammadiyah, bertauhid itu harus diwujudkan dalam bentuk perjuangan untuk membebaskan manusia dari belenggu ketidakadilan, dari belenggu penghisapan antar manusia, kemudian bersikap kritis terhadap ketimpangan dan kemungkaran, serta pada saat yang sama kita menyemaikan benih-benih kebenaran, kebaikan, seperti perdamaian, keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan. Tauhid juga menghadirkan keikhlasan di dalam beramal, berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan membuang jauh-jauh kesombongan dan penggunaan segala cara untuk mengejar kekuasaan, kekayaan yang hanya berjangka pendek dengan topeng kesalehan. Oleh karena itu, dalam pandangan Muhammadiyah, bertauhid itu tidak hanya berhenti pada keyakinan dalam hati, tetapi akan terwujud dalam berbagai macam aksi atau amal soleh yang bermanfaat bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan. Kalau kita berkaca kepada ayat 1 surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah yang mengatur seluruh alam, maka orang yang bertauhid itu dalam berbuat kebaikan, beramal soleh, bermuamalah duniawiyah, tidak mencari sanjungan dan balas budi dari manusia. Kalau orang berbuat baik dalam rangka mencari sanjungan dan balas budi manusia, itu artinya sama dengan tidak percaya kalau Allah akan memberikan balasan yang baik kepada kita. Tidak percaya kalau Allah memberikan balasan yang baik kepada kita, itu artinya kita tidak percaya kepada Allah. Kemudian yang kedua, Rabbil Alamin, Tuhan yang mengatur seluruh alam. Maka orang yang bertauhid dalam pandangan Islam yang diyakini oleh Muhammadiyah itu selalu yakin bahwa hidup ini sudah ada yang mengatur. Kalau kita yakin bahwa hidup sudah ada yang mengatur, apapun yang terjadi pada kita, kita akan senantiasa bahagia. Hidup kita tidak pernah susah. Maka kalau ada orang kok susah, itu tandanya dia orang yang susah diatur. Nah, itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Karakter Islam berkemajuan yang pertama, yakni berdasarkan kepada tauhid. Al-mabni ala tauhid. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.